Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, soleh dan solehah sudah siap untuk belajar hari ini? Masya Allah, hebat. Kalau sudah siap, mari kita mulai dengan membaca doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, soleh dan soleha kelas 3 Al-Quds, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 7 tentang keberagaman di masyarakat. Nah, soleh dan soleha, pernahkah kalian memperhatikan teman-teman yang ada di sekitar kalian, baik itu di rumah ataupun di sekolah? Pastinya mereka berasal dari suku-suku yang berbeda. Ada yang dari suku Jawa, Sunda, dan suku-suku yang lain. Dan pastinya dengan berbedanya suku, maka berbeda juga nih adat istiadat, bahasa, kebiasaan, dan yang lain-lain. Soleh dan soleha, saat kita bermain bersama teman-teman, kita juga dapat menemui berbagai bentuk, ya betul, keberagaman. Nah, keberagaman atau perbedaan tersebut sebaiknya tidak menimbulkan perselisihan, tetapi sebaliknya, keberagaman yang ada hendaknya dapat menjadikan kita bersatu. Nah, ada beberapa manfaat dari keberagaman, yaitu seperti dapat menumbuhkan sikap toleransi antar teman. Meskipun berbeda-beda, maka kita harus menimbulkan sikap toleransi. Selanjutnya, dapat memupuk sikap saling menghormati antar teman. Jadi, kita harus menghormati budaya yang mereka miliki meskipun berbeda dengan kita. Selanjutnya, dengan perbedaan latar belakang suku bangsa dan budaya, kita dapat melakukan berbagai bentuk permainan dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Sunda, permainannya ada yang seperti ini, dari Jawa seperti ini. Akhirnya bermain bersama. Selanjutnya, dengan ada keberagaman di tempat bermain, kita dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah asal teman kita. Contohnya nih, ada yang mempelajari bahasa suku Jawa. Banyak kan ya bahasanya, nah itu bisa. Nah, anak-anak hebat kelas 3 Al-Quds, bangsa Indonesia memiliki semboyan berbunyi, siapa yang tahu? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang masih ingat artinya apa? Betul, artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan tersebut bermakna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, ras, dan agama, tetapi bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Perbedaan yang ada justru menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan alat transportasi yang dapat digunakan untuk menuju ke suatu tempat. Kalian tahu tidak? Ada 2 jenis alat transportasi. Ya betul, alat transportasi tradisional dan juga modern. Nah, ada yang tahu bedanya apa? Oke, Bu Risma jelaskan ya. Alat transportasi tradisional adalah alat transportasi yang menggunakan tenaga manusia dan hewan untuk menggerakkannya. Contohnya seperti beca, sepeda, dan delman. Nah, kalau alat transportasi modern yaitu alat yang menggunakan mesin. Contohnya seperti mobil dan juga motor. Itu adalah perbedaan alat transportasi modern dan tradisional. Pemilihan alat transportasi dapat disesuaikan dengan
karakteristik individu. Ada yang suka pergi ke sekolah menggunakan sepeda, ada juga yang lebih suka diantar menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Nah, ada pula orang yang pergi ke sekolah itu menggunakan kereta api, mungkin karena jaraknya lebih jauh. Semua itu termasuk keberagaman kesukaan di dalam menggunakan alat transportasi. Dan soleha, adanya keberagaman itu bisa menimbulkan konflik, tapi ada beberapa perilaku yang bisa kita lakukan untuk menghindari konflik tersebut. Apa saja? Ya, yang pertama yaitu menyadari bahwa keberagaman adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kita harus mensyukuri apapun yang ada, maupun perbedaan baik yang kita suka ataupun yang kita tidak suka. Selanjutnya, menerima perbedaan yang ada dengan lapang dada. Seperti yang tadi sudah Bu Risma jelaskan, berbeda suku, berbeda agama, ras, dan yang lain-lain harus kita terima dengan lapang dada. Selanjutnya, menghormati dan menghargai keberagaman di lingkungan sekitar. Mendiskusikan dan menyelesaikan masalah perbedaan dengan bijak itu merupakan sikap yang harus kita lakukan untuk menyikapi keberagaman. Nah, soleh dan soleha kelas 3 Al-Quds, mudah-mudahan apa yang Bu Risma sudah jelaskan dapat kalian pahami ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak soleh dan soleha. Bu Risma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.